Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, dalil Bapak. Al-Quran dan Warahmatullahi Sunnah. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio di mana saja Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif Fatwa TV dengan tema keimanan, doa dan zikir bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullahu taala. Salam salam semoga surahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga hari kiamat kelak nanti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sampaikan juga bahwasanya acara live interaktif ini juga dapat Anda dengar melalui relay radio anggota RTVC, diantaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Solo. Dan bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi langsung, bertanya langsung berkaitan dengan tema kita pada kesempatan ini, keimanan, doa dan zikir, bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan sebelum kita jawab pertanyaan telah masuk di meja redaksi Fatwa TV, alhamdulillah telah ada bersama kita di studio Jember Fatwa TV pemateri kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah taala yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Semoga juga para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja berada dalam keadaan sehat walafiat juga. Ahlan wa sahlan Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi. Baik Ustaz, seperti biasa di pembukaan ini kita minta berupa kalimat pembuka atau nasihat Ustaz. Nah. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Sebagaimana yang kita maklumi, sekarang ini kita berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Kalau tidak salah, ya, malam ini adalah malam ke-29. 29 Dzulhijjah. Artinya kurang lebih ya 1 hari itu akan terjadi perubahan. Sekarang kita masih di tahun 1441 Hijriah. 1 hari atau 2 hari ke depan akan terjadi pergeseran ya dari 1441 Hijriah menjadi 1442 Hijriah. Artinya secara nominalnya bertambah dari angka 1 menjadi angka 2, 41, 42. Tapi pernahkah kita sejenak merenungi bahwa sesungguhnya bertambahnya ya nominal yang dari kecil menjadi besar, angka dari kecil menjadi besar, itu sesungguhnya hanya dalam bentuk ya angka saja. Tapi pada hakikatnya umur kita bukan bertambah, umur kita berkurang. Artinya jatah hidup yang diberikan oleh Allah itu semakin berkurang. Naam, secara hitungan bertambah umur kita, tapi pada hakikatnya itulah pengurangan. Oleh karena itu, ada baiknya kita muhasabah.
kita mengintrospeksi diri. Setahun yang silam dan di penghujung tahun 1441 Hijriah ini, kita hendaknya kembali bertafakur, menghayati tentang kehidupan kita yang hari demi hari kita lewati, perjalanan waktu yang kita jalani, roda kehidupan yang selalu berputar, tidak akan berhenti. Dia akan melaju, terus berjalan ke depan, tidak akan mundur. Yang menjadi pertanyaan, apa yang telah kita siapkan, apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok kita, akhirah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr, qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Dan bertakwalah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Ayat yang mulia ini sebagai dalil yang mewajibkan kita untuk selalu mengintrospeksi diri dalam rangka mempersiapkan bekal menuju Allah. Orang yang bahagia, dia selalu muhasabah, dia selalu mengintrospeksi diri dan beramal untuk hari akhirat. Orang yang merugi adalah orang yang terlena dengan hawa nafsunya. Jiwanya hanya mengikuti hawa nafsu dan dia hanya berangan-angan tapi tidak beramal. Semoga ini menjadi renungan bagi kita semua dan semoga Allah memberikan yang terbaik dalam setiap kondisi dan keadaan dalam kehidupan kita ini. Allahumma amin. Demikian Allahu a'lam. Atas pembukaan ini sebagai motivasi dan nasihat kita di tahun baru Hijriah ini saja. Jazakallah khairan. Baik, sudah ada penelpon yang menunggu, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Ana Umu Ikhlas dari Jakarta. Ya, silakan Ibu. Nah, Ana ingin bertanya kepada Ustadz. Sebentar lagi kita akan masuk tahun baru Islam, di mana bulan Muharram adalah termasuk bulan haram, ya Ustadz. Jadi amalan apa saja yang bisa kita lakukan di dalam bulan Muharram ini untuk menambah pahala kita? Ya, cukup Ibu. Itu Ustadz. Ya, baik. Ya. Terima kasih Umu Ikhlas di Jakarta. Silakan Ustadz. Baik. Barakallahu fiik ya Umma Ikhlas, dan di Jakarta begitu juga para pemirsa mana saja berada. Nah, sebentar lagi kita akan masuk bulan Muharram ya 1442 Hijriah. Apa saja amalan yang disyariatkan untuk kita lakukan? Di dalam sebagian hadis disebutkan bahwa afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Bahwa di antara puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah ya Muharram. Para ulama tentunya ada ya perbedaan dalam hal ini. Apakah yang maksud Muharram di sini adalah bulan Muharram yang merupakan ya bulan pertama ya bulan Hijriyah, atau Syahrul Muharram ya Syahrul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, memiliki keagungan. Nah, terlepas dari perbedaan tersebut, ya sebagian memahami ya Syahrul Muharram ya bulan Muharram. Maka dalam hal ini kata para ulama ada keutamaan berpuasa. Nah, tapi tentunya tidak seperti awal 10 ya pertama bulan Dzulhijjah. Yang jelas di sana ada perintahnya dan juga secara khusus ya. Maka dalam hal ini bila seorang berpuasa pada hari-hari yang biasa dia berpuasa, mungkin Senin, Kamis ya, maka hal yang sangat dianjurkan termasuk keumuman hadis tersebut. Secara khusus adalah puasa di hari Asyura ya. Asyura 10 Muharram.
yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah, berharap semoga itu menghapuskan dosa setahun yang silam. Ya. Kalau Arafah 2 tahun. Setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Asyura ya adalah setahun sebelumnya. Nah, dan dalam hal ini ya dalam rangka meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih baik dia berpuasa pada 9 Muharram dan 10-nya. Ya, nah. Begitu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang akan dilakukan. Nah, jangan sampai terlewatkan juga. Kemudian sebagaimana yang kita maklumi, dalam kondisi bagaimanapun seorang mukmin adalah senantiasa banyak beribadah, berzikir kepada Allah, dan menghayati, betul-betul memulai ya lembaran baru di tahun 1442 Hijriah. Jika Allah masih memberikan kehidupan kepadanya, betul-betul bertaubat kepada Allah. Ya, ini kesempatan. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang untuk hidup, untuk beribadah, maka jangan disia-siakan. Jika tahun yang sebelumnya misalnya dia banyak melalaikan kewajiban agama atau meninggalkan sebagian kewajiban atau mungkin terjerumus perbuatan dosa, dia bertaubat kepada Allah. Nah, jadi perbanyak istighfar, perbanyak bertaubat, dan mulailah ya hari-hari yang kita lewati dalam hidupnya dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang perlu dilakukan. Ya, nah, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kembali kita mengajak pemirsa Farwa TV dan pendengar radio di mana saja berada untuk bertanya langsung, bisa menghubungi nomor kami 0331 544 6087 0331 544 6087. Baik, kita bacakan soal berikutnya Ustaz. Nah, ada pertanyaan dari saudara Nur Muhammad Didi Amri di Lampung, Ustaz. nah, Ustaz, apabila terjerumus ke dalam kesyirikan, kita diharuskan untuk mengulang syahadah kita. Apakah pengucapan syahadat tersebut harus ada saksi atau boleh mengucapkan tanpa saksi? Jazakallah khair. nah. Baik. Terima kasih pada Nur Muhammad, barakallahu fiik. Tidak diragukan bahwa kesyirikan, yaitu kesyirikan yang besar, adalah perbuatan kezaliman, dosa yang paling besar yang merusak Islam, yang membatalkan keislaman seseorang. Ya. Kesyirikan yang maksud di sini kesyirikan besar, syirkul akbar. Nah, karena ada kesyirikan yang asghar tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Adapun syirkul akbar yaitu menyembah selain Allah, bernazar kepada selain Allah, mengibadati jin, ya, dan memohon, meminta kepada selain Allah, ya, menyelewengkan salah satu ibadah kepada selain Allah, itu syirkun akbar. Barang siapa melakukan demikian itu, maka dia terjerumus perbuatan kufur. Maka dalam hal ini, ya, kembali dia bersaksi, ya, bersaksi syahadu an la ilaha illallah syahadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai bukti taubat dia yang tulus. Nah, dan tidak perlu dipersaksikan. Nah, tidak perlu dipersaksikan lagi, tapi dia bersaksi pada Allah, tiada ilah yang berhak diibadati, Muhammad utusan Allah. Nah, dia kembali meninggalkan perbuatan syirik dan melaksanakan tauhid, banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatan tersebut. Nah, demikian. Nah, wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, soal berikutnya kita bacakan Ustaz dari saudara Fakhri Fadillah di Jawa Barat, Ustaz. Ustaz, saya pernah dengar bahwa berhukum selain dengan hukum Allah itu kafir. Lalu saya sebagai mahasiswa hukum belajar banyak hal mengenai hukum umum seperti pidana, perdata, tata negara dan sebagainya. Dan banyak dari apa yang saya pelajari tidak sesuai dengan hukum Islam. Lantas apa hukumnya ketika saya berkarir di bidang hukum seperti menjadi jaksa karena itu keinginan saya saat ini, atau kerja di Kemenkumham, Mahkamah Agung dan lainnya, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama yang perlu kita pahami bahwa
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallahu ulaika al-fasiqun wal zalimun." Ya, ada kefasikan, ada kekufuran dan ada kezaliman. Nah, akan tapi ayat ini harus dipahami dengan benar. Ya. Karena kalau tidak dipahami dengan benar dan tidak mengetahui pembagian berhukum dengan selain hukum Allah, kapan terjerumus pelakunya ke dalam perbuatan kufur, kapan tergolong ke dalam perbuatan dosa, itu ada perinciannya. Tidak bisa dipahami secara mutlak seperti itu. Nah, maka dalam hal ini tidak diragukan bahwa seorang muslim yang beriman kepada Allah, meyakini kebenaran Al-Quran dan hadis Nabi, itu merupakan aturan hidup seorang muslim, maka kewajiban dia untuk kembali kepada syariat Allah dalam segala kehidupan. Bukan sekedar masalah hukum pidana saja, tidak. Keseharian dia, sebagian memahami keliru memahami. Dia meminta hanya mungkin penguasa untuk menerapkan syariat Islam, hukum. Tapi dalam keseharian dia mungkin tidak menerapkan. Tidak mengikuti tuntunan syariat Allah. Ini keliru. Semua kita dituntut. Penguasa, rakyat, semua lapisan masyarakat yang beriman kepada Allah, Allah yang menciptakan dia. Dia mengakui Allah sebagai Rabbnya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, Islam sebagai agamanya. Bahwa Allah perintahkan kita untuk menerima keputusan Allah. Menerima keputusan Allah. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, fala wa rabbik, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka yuhakkimuka fima shajara bainahum. Mereka menjadikan Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian la yajidu fi anfusihim haraj, tidak ada dalam diri mereka itu haraj, rasa tidak senang, tidak suka, tidak ada sama sekali. Mereka ridha. Kemudian wisallimu taslima, pasrah berserah diri kepada putusan Allah tabaraka wa taala. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Gak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah bila Allah telah memutuskan suatu perkara masih memilih keputusan lain. Naam. Para pemirsa rahimakumullah. Oleh karena itu, siapapun dari kalangan kaum muslimin yang dia mengaku sebagai muslim, maka kewajiban dia untuk mengikuti syariat Allah, baik dalam tatanan negara atau dalam keseharian dia, ibadah dia, akhlak dia, perilaku dia, bermuamalah. Nah, adapun yang secara spesifik yang sering dibahas dan dipahami, sebagian memahami keliru sehingga terjerumus dalam sikap dan perilaku serta aksi yang merugikan, yaitu tidak memahami pembagian berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, para ulama menjelaskan kapan seorang terjerumus dalam perbuatan kufur tatkala dia berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, yang pertama, tatkala dia berhukum dengan selain hukum Allah, dia meyakini bahwa selain hukum Allah itu itu lebih utama dari Islam, dari syariat Islam. Undang-undang dibuat oleh manusia. Bila dia yakini, perhatikanlah baik-baik. Perhatikan dan pahami dengan baik. Bila dia meyakini bahwa undang-undang dibuat oleh manusia itu lebih baik dari hukum Allah dan Rasulnya, itu keyakinan. Ini jelas terjerumus pada kufur dia. Karena telah meyakini sesuatu yang menyelisihi keyakinan kaum muslimin. Karena tidak ada hukum lebih baik dari hukum Allah. Tidak ada yang lebih baik dari hukum Allah. Tidak ada yang lebih baik dari hukum Allah dan hukum Rasulnya. Seorang mukmin yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah meyakini bahwa hukum Allah yang terbaik. Kemudian juga tatkala mengatakan bahwa syariat Islam
tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang ini, tidak relevan lagi. Udah kolot, terbelakang atau kuno dan seterusnya. Manusia telah berubah. Ini juga keyakinan yang kufur. Karena hukum Islam, agama yang sebagai agama penutup, disempurnakan oleh Allah, itu menjadi undang-undang, aturan yang relevan dengan setiap saat, waktu, dan kondisi dalam kondisi apapun. Nah, adapun dia melakukan berhukum dengan syariat hukum Allah, dia meyakini hukum Allah itu terbaik, tapi karena mungkin ambisi dia untuk kekuasaan, kerakusan dia, atau dia khawatir hilang kekuasaannya, jabatannya, ini berbeda hukumnya, termasuk dosa besar. Tidak bisa dihukum sebagai kufur. Nah, oleh karena itu, kembali pada pertanyaan tadi, sekedar mempelajari hal itu tidak sampai pada kekufuran. Kecuali kalau dia meyakini bahwa undang-undang, aturan yang dibuat oleh manusia lebih dari hukum Allah. Ini jelas prinsip, ini akidah. Kalau masih ada yang berkeyakinan, kita beriman kepada Allah, meyakini bahwa undang-undang buatan manusia lebih dari hukum Allah, secara akal tidak bisa diterima. Gak bisa, apalagi secara syariat. Manusia siapa? Ciptaan Allah. Yang dengan keterbatasan mereka. Maka tatkala mereka tidak bisa menentukan undang-undang yang bisa menyelesaikan permasalahan mereka, yang memberikan keadilan yang sesungguhnya, Allah turunkan syariat. Diutus para rasul. Nah, ini yang harus diperhatikan, dipahami dengan baik. Oleh karena itu, jika tidak sampai meyakini kepada hal-hal yang disebutkan tadi, belum tergolong pada kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Itulah maksud dari perkataan Ibnu Abbas, al-kufru dunal kufur. Kekufuran yang lebih kecil dari kekufuran yang besar. Kezaliman yang lebih kecil dari kezaliman yang besar. Kefasikan yang lebih kecil dari kefasikan yang besar. Begitu rincian pembagian tentang orang-orang yang berhukum dengan syariat hukum Allah. Maka tidak spontanitas langsung divonis sebagai kufur. Kemudian setelah itu menghalalkan darahnya. Kemudian setelah itu membuat aksi pemboman sebagainya, kaum teroris dan radikal, tidak seperti itu. Ini yang harus diperhatikan dalam masalah ini. Nah, demikian Allahu a'lam. Masya Allah, sepertinya masalah ini butuh penjelasan yang panjang seperti itu. Nah, butuh penjelasan yang panjang, tidak cukup hanya sekedar 1 jam atau 2 jam, nggak cukup. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik pemirsa Fauda TV dan pendengar radio di mana saja Anda berada, kembali kita mengajak untuk berpartisipasi berkaitan dengan tema kita pada kesempatan ini, keimanan, doa dan zikir. Bisa bertanya langsung di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan sekarang kita bacakan soal berikutnya yang telah masuk di meja redaksi Fatwa TV. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Adi Mursid. Ustadz, kita bacakan. Beliau dari Jawa Barat. Pak Ustadz mau tanya, bagaimana cara kita melupakan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dulu? Kadang saya suka teringat dosa yang pernah saya lakukan, dan rasanya hati ini merasa hina di hadapan Allah dan ingin terus memperbaiki diri. Nah, terima kasih kepada Bapak siapa tadi? Bapak Adi Mursid. Adi Mursid. Barakallahu fiik. Jadi bagaimana cara kita melupakan atau saya melupakan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya? Karena sering teringat, sehingga diri merasa hina begitu. Para muslim, para pemirsa rahimakumullah, itulah diantara dampak efek negatif dari perbuatan dosa. Jadi bagaimanapun memori tersebut sulit untuk dihilangkan, karena ini terus merekam. Terekam terus pandangan. Begitu kita melihat hal yang sejenis dan serupa, kita teringat masa yang lalu. Sebenarnya sebatas hal itu tidak ada masalah selama seorang terus bertaubat dan menjadikan hal itu sebagai renungan bagi dia, dan juga semakin
memotivasi dia untuk selalu mendekat kepada Allah dan menyesali perbuatannya. Bahkan hal yang seperti itu bermanfaat, ya, yang akan membuat seorang itu bisa menangis, menyesali perbuatannya, ingat dia. Nah, lalu dia memohon kepada Allah. Nah, oleh karena itu, ya, kalau sebatas ya hanya teringat terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan, kemudian yang demikian itu membuat dia terus ya termotivasi untuk bertaubat, beristighfar, menyesali, ya, dan bertekad tidak mengulangi lagi, maka tidak ada masalah. Tapi kalau hal yang demikian itu membuat dia ya pesimis, membuat dia bersedih sehingga dia terjerumus ke dalam sikap ya pesimis, atau ini yang tidak dibenarkan. Karena tidak boleh pesimis. Allah mengatakan, ya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Nah, katakan, ya, wahai hamba-hambaku yang telah menzalimi dirinya, ya, dengan perbuatan dosa dan maksiat, jangan berputus asa di rahmatku. Sungguhnya aku mengampuni semua dosa. Jadi dalam hal ini, ya, tentu ya sulit ya, karena memori kita itu terus merekam. Ya, terus direkam. Begitu ada ya, sejenis ya perbuatan dan perkataan yang senada atau mungkin pandangan yang hampir sama dengan kejadian yang pernah dilakukan, itu akan teringat langsung, connect. Nah, itu yang harus diperhatikan. Maka berhati-hatilah, jangan sampai ya memori kita ini terkotori dan terkontaminasi oleh berbagai ya data-data yang akan merusak. Nah, demikian Allah. Ya, Masya Allah, ini menjadi termasuk muhasabah ini saja. Nah, barakallah. Jazakallah khairan Ustaz jamal penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal berikutnya Ustaz dari Bapak Galih di Jawa Timur Ustaz. Ustaz, setiap kali saya berusaha khusyuk dalam sholat, selalu saja ingat akan hal-hal duniawi. Sepintas, dua pintas, bahkan tidak sadar, tiba-tiba ingat hal duniawi. Apakah hal itu wajar bagi saya yang baru dalam mendalami agama ini? Dan bagaimana cara agar tetap khusyuk dalam sholat Ustaz? Baik. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Barakallahu fiik. Untuk mewujudkan kekhusyukan itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Kita harus berusaha melakukan sebab-sebab yang akan mewujudkan hal itu. Ya. Tidak boleh kita ya pasrah begitu saja. Ya. Naam. Ya, tidak dipungkiri bahwa hati yang selama ini ternodai, ya, jiwa yang selama ini ya dinodai oleh berbagai noda-noda maksiat dan berbagai ya kesalahan, itu tetap akan ya meninggalkan bekas. Maka dengan selalu banyak istighfar dan selalu bertaubat, itu jiwa akan semakin suci, semakin bening kembali. Nah, tatkala jiwa tersebut masih ada sisa-sisa noda-noda dosa tersebut, itulah yang membuat jiwa itu tidak bisa khusyuk, hati itu tidak khusyuk. Nah, karena kekhusyukan itu tempatnya di hati. Ketenangan, ketenteraman itu ada di hati dan jiwa seseorang. Nah, sumbernya hati tadi. Nah, oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Ya, perbanyak istighfar. Yang pertama, perbanyak istighfar. Bertaubat kepada Allah dan memohon kepada Allah kesucian hati dan jiwa kita. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, sucikan jiwaku ya Allah. Ya. Berikan ketakwaan kepadanya. Engkaulah zat yang hanya bisa mensucikan jiwa dan memperbaikinya. Nah, dan penolongnya. Yang pertama. Yang kedua, terutama dalam kita solat, ditanyakan tadi masalah solat secara khusus adalah agar kita mempersiapkan diri sebelum ya melakukan solat fardu tersebut. Maka
jauh sebelum mungkin waktu masuk kita mempersiapkan diri, terutama setelah azan misalnya. Kita persiapkan diri, bergegas datang ke masjid. Kemudian sebelum sholat fardu, rawatib kita lakukan. Sembari menunggu iqamat, kita berzikir, bertafakkur, ya, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal yang seperti itu akan bisa mendatangkan kekhusyukan. Kemudian tatkala kita sholat secara khusus, bacaan demi bacaan yang diucapkan itu harus direnungi dan dihayati. Semua itu munajat, tasbih, ya, tahmid, takbir, ya, memuji Allah, mengagungkan Allah, kita berkomunikasi dengan Allah. Nah, maka itu kita hadirkan. Tatkala kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hamidani abdi, ya, hambaku memujiku, dan Allah senang berpuji-pujian. Makanya kalimat yang paling cinta Allah 4. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, ya, subhanallah alhamdulillah walillahu akbar. Allah senang dipuji. Bahkan pujian merupakan zikir yang paling utama. Nah, kemudian begitu juga Ar-Rahmanur Rahim, athna alayya abdi. Athna itu pujian yang terus-menerus berulang kali. Itu berarti sana, itu perbedaannya. Nah, kemudian kita mengagungkan Allah, Malik Yaumiddin. Nah, jadi Allah menjawab ucapan yang kita baca tadi. Itu kita hadirkan. Ya. Bacaan Subhana Rabbiyal Azim, Allah Maha Agung. Subhana Rabbiyal A'la, Maha Tinggi. Kita yakini Allah yang Maha Tinggi. Jangan sampai kita meyakini akidah yang menyimpang dari itu. Kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, tapi kita tidak meyakini Allah Maha Tinggi. Tidak punya tempat atau ada di mana-mana. Ini tidak benar. Ya. Jadi memahami setiap bacaan yang kita baca, kemudian juga ayat-ayat yang dibaca oleh imam, itu kita hayati. Maka bi'idznillah dengan cara yang seperti itu, ya, kekhusyukan itu bisa datang. Dan terus berjuang. Karena syaitan itu selalu berusaha membisikkan hal-hal yang negatif tadi. Maka terus berjuang mempertahankan kekhusyukan tadi. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, soal berikutnya kita bacakan dari Ibu Ratu dari Kalimantan Tengah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya ini baru masuk TK. Selama ini doa sebelum makan yang saya ajarkan sesuai dengan sunnah. Lah, ini di TK atau di sekolahnya disuruh setor tugas melalui handphone karena jarak jauh. Doa sebelum makan dengan Allahumma barik lana dan seterusnya, Ustaz. Sampai saat ini belum saya setor, anak saya belum setor, dan apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Nah, jadi intinya dia ya mengajarkan pada anak doa Allahumma barik lana fima razaqtana, apa yang sampai seterusnya begitu ya. Nah, seperti ini dia bertanya apakah doa seperti itu ya apa namanya itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalau dibaca begitu. Ya. Masalah doa dalam makan ya, sebelum makan, maka yang disyariatkan adalah kita mengucapkan bismillah. Nah, bismillah. Kemudian setelah makan ucapkan alhamdulillah ya at'amana. Nah, wallahi at'amani wa saqani min ghairi halin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah telah bersama makan dan minum tanpa daya dan upaya dari saya. Jadi bismillah, cukup dengan bismillah. Nah, kalaupun seorang berdoa ya Allah ya berkah ya, tapi dengan tidak menisbatkan hal itu kepada Rasul, mudah-mudahan tidak ada batas masalah itu. Tapi tatkala menisbatkan sesuatu tidak sahih kepada Nabi, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau sebatas memohon kepada Allah, ya Allah, ya bismillah, ya Allah jadikan ya makanan yang saya makan ini berkah untuk diri saya dan keluarga saya sehat, begitu. Tidak ada masalah sebatas masalah itu. Tapi kalau meyakini harus seperti ini, kemudian karena itu Nabi mengatakan sementara tidak sahih, itu tidak boleh. Nah, maka sesungguhnya dengan bismillah tidak mewakili bismillah. Bagaimana kata Nabi SAW pada seorang anak yang makan ya tangannya merang ke sana sini, kita ya gulam samillah wa kul mimma yalik, kan begitu. Cukup baca bismillah dan makan apa yang ada di hadapanmu, seperti itu. Jadi ini untuk proses ya. Maka ini kesempatan bagi juga ibu untuk menyampaikan kepada ya mungkin
dewan guru atau mungkin guru untuk menyampaikan bagaimana ya menanamkan kepada anak dari dini sunnah-sunnah Nabi ya dalam makan, dalam ya mau tidur, bangun tidur ya dan seterusnya, itu diajarkan dari dini dan waspada. Kenapa demikian? Karena seorang pendidik kalau salah dalam mendidik malah akan menjadi apa? Mendatangkan dosa bagi dia. Kalau dia benar, maka sungguh kebenaran itu akan terus melahirkan pahala ya sedekah jariyah bagi dia kendati dia telah meninggal. Nah, demikian Allah a'lam. Tapi jazakumullah khairan sebelum penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, di sini ada pertanyaan yang berkaitan dengan Ustaz baru sampaikan barusan dari Abu Naila di Jambi, Ustaz. Ustaz, apakah mengajar termasuk amal yang tidak putus setelah kematian, Ustaz? Baik. Dari siapa tadi? Abu Naila di Jambi. Abu Naila di Jambi. Barakallahu fiik. Tidak diragukan mengajar kebaikan, ya, mengajar hal yang baik, terutama mengajarkan Islam, ya, mengajarkan akidah yang benar, mengajarkan ibadah yang sahih, ya, mengajarkan syariat Islam, ya. Ilmu yang bermanfaat merupakan amalan yang sangat mulia. Bukankah Nabi SAW telah menjelaskan dalam hadis yang sahih, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath." Apabila meninggal manusia terputus seluruh amalannya kecuali 3. Ya. Waladin salih, ilmin yuntafa'u bih, atau sadaqatun jariyah. Anak yang saleh mendoakannya, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariyah. Dan ilmu yang bermanfaat tentunya ilmu yang mengajarkan kepada ya manusia bagaimana mengenal Allah, kemudian mengenal Rasulnya, mengenal agama. Kemudian secara umum juga hal-hal yang bermanfaat untuk manusia. Dan itu mendatangkan kemaslahatan bagi orang lain. Maka bila dia niatkan ya, dia niatkan untuk mendapatkan ridha Allah, maka juga akan menjadi yang bermanfaat. Nah, kendati untuk urusan dunia tidak perlu niat. Ya, tapi kalau akhirat harus ditengah dengan niat. Mengajarkan ilmu, ya, mengajarkan qala Allah wa qala Rasul, mendidik seorang anak, ya, murid kita menjadi anak yang soleh, bisa membaca Al-Quran, bisa membaca huruf alif ba ta tha, kemudian bisa merangkainya menjadi membaca alhamdulillah, mengajarkan Al-Fatihah dengan benar. Lalu dia solat, setiap dia solat membaca Al-Fatihah, maka yang mengajarkan dia dapat pahalanya. Kenapa? Karena dia mengajarkan Al-Fatihah. Makanya kata para ulama, ya, semua pahala umat Nabi Muhammad ini ditransfer langsung pada Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Maka nggak perlu kirim-kirim pahala kepada Nabi. Kenapa? Udah otomatis itu. Di sisi lain nggak ada juga contohnya. Otomatis kita baca Al-Quran, menyampaikan ilmu, beribadah yang wajib, yang sunnah, pahalanya langsung transfer kepada Nabi. Kenapa? Karena beliau yang mengajarkan kita pertama sekali. Beliau yang mengatakan dalam hadis, "Adallu 'alal khairi kafa'ilih," yang menunjukkan pada kebaikan sama dengan melakukannya. Siapa yang menunjukkan umat manusia kepada kebaikan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Maka bersungguh-sungguh kita mengajarkan kebaikan, ya, pada anak didik kita, mengajarkan yang benar, akidah yang benar, jangan sampai keliru. Bila diajarkan akidah yang batil, maka seorang juga yang akan menanggung, memikul dosanya. Ya, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di la yanqusu min ujurihim syai'. Orang menunjukkan pada kebaikan, dia mendapatkan pahalanya, dan pahala orang yang mengerjakannya sepeninggal dia, dan tidak berkurang pahala orang yang mengerjakan tadi. Sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'ah. Nah, barang siapa yang mengajarkan, ya, sunnah, ajaran yang sesat, ilmu yang sesat, ya, maka fa alaihi wizruha, dia mendapatkan dosanya, wizru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min auzarihi syai', dan dosa orang yang disesatkan oleh pemikirannya dan tidak berkurang dosa tersebut. Hati-hati, terutama
para ustadz, para dai, tatkala Anda berbicara tentang suatu akidah yang batil diikuti oleh masyarakat, maka Anda menanggung dosanya. Ya. Tapi tatkala seorang mengajarkan akidah yang benar, ya, akidah Nabi, akidah para sahabat, ya, mengajarkan pada anak didiknya, pada mahasiswa-mahasiswinya, pada murid-muridnya, santrinya, maka dia amalkan, dia yakini, kemudian dia sampaikan juga akidah yang benar tadi, maka ustadznya yang pertama yang akan mendapatkan pahala. Sebaliknya kalau akidah yang batil, akidah yang sedang disebarkan, apalagi zaman sekarang ini dengan berbagai media medsos, ya, media sosial yang dengan mudah tersebar, maka dari dunia, ya, sedunia ini yang mengikuti ya mungkin status dia, maka bila disesatkan oleh pernyataan-pernyataan yang seperti itu, maka dia akan menanggung dosanya. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Nah, demikian Allah wa'ala. Masya Allah, masalah jazakumullah khairan Ustaz coba penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, sudah ada penelpon yang menunggu saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami ingin bertanya tentang ada lafaz yang coba saya baca ya Ustaz ya. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Ini apa untuk zikir sehari-harian, apa ini bisa untuk berdoa? Ustaz, saya kok tidak paham untuk diamalkannya. Terus yang kedua, bagi wanita yang sedang datang bulan, jika ikut menghafal bacaan-bacaan Al-Quran itu apa dibolehkan apa enggak Ustaz? Cukup sekian saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosmini di Pacitan. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Ibu Rosmini, barakallahu fiik, ya. Semoga Allah memberkahi Ibu dan juga memberkahi semua para pemirsa dan para pendengar mana saja berada. Doa yang Ibu sampaikan tadi lafaznya na'am sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya doa yang atau zikir yang sudah seyogyanya untuk kita ucapkan, ya, karena di sana mengandung makna ya iqrar bit tauhid dan juga pengakuan tentang keagungan arsy, ya, dan juga kemuliaan arsy, ya. Semua itu ya bisa dibaca karena pada hakikatnya adalah zikir, ya, kepada Allah tabaraka wa taala yang mengandung kalimat tauhid. Jadi secara spesifik adalah puji-pujian kepada Allah tabaraka wa taala, ya, puji-pujian kepada Allah tabaraka wa taala dengan menyebut nama Allah tabaraka wa taala, berikrar dengan tauhid. Nah, kemudian juga ya berikrar dengan menyebut nama Allah yang memiliki arsy yang maha besar, ya, dan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi itu termasuk pada zikir yang bisa diucapkan ya kapan saja, ya, dan demikian itu telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Adapun masalah yang apa pertanyaan yang kedua tadi, wanita haid yang apa? Wanita haid yang untuk baca Al-Qur'an gitu ya. Para ulama menjelaskan ya bahwa diperbolehkan bagi wanita haid untuk baca Al-Qur'an. Cuma tidak boleh menyentuh. Nah, menyentuh Al-Qur'an tidak boleh. Adapun selama dia haid boleh baca Al-Qur'an. Yang tidak diperbolehkan yang junub. Ya. Karena junub itu kan terbatas, waktunya ya singkat. Ya. Adapun yang haid itu kadang mungkin ya 7 hari atau bahkan sampai 10 hari sebagian. Ya. Maka terutama yang mungkin punya hafalan, bila ditinggalkan selama mungkin 7 hari atau 10 hari itu akan jelas ya berakibatkan ya bisa lupa terhadap hafalannya. Maka boleh dia membaca. Ya, apalagi dengan sekarang ini ada ya aplikasi misalnya di aplikasi Android atau mungkin ya yang sejenisnya Al-Quran, maka tentunya dia bisa membaca atau mungkin baca ya Quran tanpa menyentuh langsung.
dengan malas tangan misalnya. Nah, maka diperbolehkan bagi seorang yang haid, apalagi mungkin mengulang-ulang hafalan yang dia hafal. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Sebelum penjelasannya demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal berikutnya Ustaz dari Ibu Yuma di Jawa Barat Ustaz. Ustaz Afwan, saya mau nanya apakah benar kalau kita punya keinginan dengan puasa Daud akan dikabulkan? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu itu. Wallahu a'lam. Nah. Jazakumullah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dimaklumi dan dipahami. Baik, berikutnya kita bacakan soal dari Bapak Mono di DKI Jakarta Ustaz. Ustaz, apakah ada bedanya pahala kalau saya membeli sesuatu kepada orang muslim dan membeli sesuatu kepada orang kafir Ustaz? Baik. Terima kasih. Hukum jual beli itu kan mubah. Ya, bertransaksi dengan siapa saja mubah. Selama ya yang ditransaksi itu ya hal yang tidak menyimpang syariat. Nah, boleh, bukan transaksi yang haram. Nah, jual beli Nabi SAW berjual beli, bertransaksi dengan orang-orang Yahudi. Ya. Jadi tidak ada masalah. Tergantung ya seorang tadi kebutuhan dia apa. Kalau dia ingin beli suatu barang, ternyata mungkin barang yang ada di misalnya toko seorang muslim ternyata kualitasnya sangat rendah begitu, KW, dan dia tidak dapat kecuali di tempat non muslim. Itu tergantung selera dia, tidak bisa dipaksakan. Bagi kalau dia membeli di tempat muslim berarti besar pahalanya, kalau dia di tempat kafir berarti berkurang pahalanya. Kenapa? Dasar hukumnya mubah. Apakah tatkala dia berjual beli langsung berdapat pahala? Tidak. Nah, kecuali kalau niat dia tadi, dia membeli sesuatu. Nah, kemudian sesuatu yang dibeli tadi adalah untuk disedekahkan. Di sini dapat pahalanya. Tapi sekedarnya transaksi, tidak pahala. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, ya dalam hal ini boleh-boleh saja. Karena itu masalah hal yang mubah, diperbolehkan secara syariat. Nah, selama yang ditransaksikan tersebut itu adalah hal yang boleh, tidak haram. Nah, demikian Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, sudah ada telepon yang menunggu saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Bersama siapa di mana? Dari Umu Aryo di Pekanbaru. Ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan dari member di Rusah. Pertanyaannya seperti ini Ustaz. Bagaimana cara menuntun orang tua atau ayah saya yang masih suka syirik atau berdukun-dukun, masih mempercayai benda-benda seperti jeruk bisa menjadi penangkal dan bersekutu dengan syaitan, iblis yang berwujud monyet besar bermata merah. Ini dipercayai oleh ayah saya. Tapi kalau dia ngomong seperti ngomong tentang syariah, itu seperti orang yang paham sekali gitu Ustaz. Tapi pada kenyataannya dia syirik gitu. Bagaimana Ustaz? Cukup Ibu. Udah. Ya, terima kasih Umu Aryo di Pekanbaru. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih ya. Semoga Ibu yang bertanya yang mungkin mewakili ya pertanyaan saudara yang lain. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tua yang bertanya tadi. Ya, na'am. Ketahuilah bahwa ini adalah permasalahan yang yang besar, permasalahan yang berbahaya. Ya. Jadi tatkala seorang terjerumus dalam perbuatan syirik, jika benar apa yang disampaikan tadi, itu jelas perbuatan syirik. Ya. Perbuatan syirik, ya, melakukan ya komunikasi, minta pertolongan kepada jin dan syaitan, dan itu pasti seorang tadi telah menghambakan diri. Dia melakukan sesuatu untuk menghambakan diri dulu, baru nanti jin dan syaitan itu akan membantu dia. Ya, atau seperti melakukan media seperti tadi. Ya. Inilah perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya, perdukunan,
kemudian ya mantra-mantra yang seperti itu, meyakini benda-benda yang mungkin karamat istilahnya, ya, kemudian jeruk yang seperti tadi bisa menjadi obat dan seterusnya. Ini semua keyakinan-keyakinan yang syirik, praktik-praktik yang syirik. Kalau sebatas masalah, ya ini ada yang syirik sini, ada syirik yang besar. Dari pertanyaan tadi saya memahami bahwa ada syirik yang besar, ada yang syirik yang kecil. Kalau meyakini dan tak tolong pada jin tadi, syaitan, iblis, begitu, ini syirik besar. Ya. Makanya kenapa penyihir itu dihukum kepada ya perbuatan kufur? Karena seorang yang berbuat sihir itu pasti dia mengibadati jin. Ya. Ya, syaitan, jin. Nah, seperti itu. Adapun tadi hanya meyakini tentang masalah jeruk misalnya bisa mengobati, itu tidak sampai kepada syirik besar. Kalau dia meyakini sebagai itu media saja, syirik kecil. Tapi intinya perbuatan yang berbahaya. Maka seorang hendaklah mengajarkan padanya tauhid. Enggak ada cara yang lain. Dengan cara seperti itu menanamkan tauhid. Ya, karena hal yang seperti itu keyakinan jahiliyah dahulunya seperti itu. Maka Rasul SAW bagaimana? Mengajarkan tauhid kepada mereka. Ya, mengajarkan tauhid. Yang hakikatnya adalah keyakinan bahwa seluruh kebaikan itu di tangan Allah. Ya, seluruh kebaikan, kesembuhan, keselamatan semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun dari makhluk Allah yang bisa melakukan hal itu. Nah, akidah tauhid ini perlu diajarkan. Aqidatut tauhid ini menunjukkan kepada kita pentingnya aqidatut tauhid. Dengan demikian dia akan meninggalkan perdukunan tadi, perbuatan-perbuatan sihir dan berbagai ya cara-cara yang mantra-mantra atau keyakinan-keyakinan keramat tadi yang keliru, yang menyimpang dari syariat Allah, maka ini dia akan ditinggalkan dia dengan paham pada tauhid. Sembari juga berdoa agar orang tua tersebut mendapatkan hidayah. Dan tidak boleh kita terkesima dengan penampilan dia, karena sekarang banyak yang menipu itu penampilan, pecinya, pakai tasbih, pakai serban dan macam-macam penampilan, begitu khusyuk kalau berjalan itu masya Allah menundukkan kepala dan lisan kadang tidak pernah berhenti dari ya, berzikir tasbih di tangannya. Itu hal-hal yang menipu. Selama perbuatan yang seperti tadi, itu hal penampilan dia itu penampilan yang menipu. Maka tidak bisa dipercayai. Nah, demikian Allah. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah